Hello everyone. Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau udah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Sekarang kita mau yel-yel dulu nih. Siap? Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo Joy Kids! Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Yuk sama-sama berdiri. Let's celebrate our Jesus today. Sama-sama tepuk tangan yuk. Come on everybody.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami bersyukur kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman, kita mau main games dulu nih. Games kita hari ini adalah menggerakkan snack dari dahi ke mulut. Oke, terima kasih. Siap? Ya. 1, 2, 3. Aduh. Gak apa-apa, barangkali bisa habisnya. Aduh, fail, gak ada yang bisa. Jadi di game kali ini nggak ada yang menang. Kalian juga bisa coba ya di rumah bareng teman kalian atau adik-adik kalian. Halo, kita masuk di bulan Februari ya. Mungkin buat yang tahu bulan Februari itu merayakan apa tentang yes, love, kasih, cinta-cinta gitu ya. I love you. Nah, tapi sebelum kita masuk yang love itu, kita mau masuk dulu tentang cerita tentang komunikasi. Yang pernah tahu nggak nih kata-kata komunikasi? Mungkin kalau buat yang agak kecil bingung apa itu komunikasi ya. Tapi buat yang kita mungkin udah agak gede, yang kita udah sekolah, pasti kita tahu apa itu kata-kata komunikasi. Yang ngasih komunikasi itu adalah istilahnya kita berhubungan sama orang, yang ngasih kita ngobrol sama orang, kita mungkin ngomong sama orang lain dalam bentuk apapun lah. Itu kita istilahnya kita interaksi dengan manusia atau orang lain itu juga bisa disebut dengan komunikasi. Dan caranya bisa macam-macam. Nah, kalau sekarang ini kita misalnya mau bahas tentang cara komunikasi, mungkin pernah dengar di zaman yang dulu banget. Kalau sekarang kan sudah canggih ya teknologinya ya. Kalau di zaman dulu itu ada berbagai macam cara orang berkomunikasi, apalagi yang jaraknya jauh. Kalau kita dengan teman sebelah kita tinggal ngomong, hey I need this, I need that gitu ya. Tapi kalau seandainya kita ngomong dengan teman kita yang ada di luar kota mungkin, kita akan butuh alat atau sesuatu untuk ngomong sama teman kita itu. Nah, kalau di zaman dulu nggak ada HP ya nggak sih? Dulu kita sekarang bisa pakai handphone, tinggal telepon, Mom, where are you? I miss you gitu. Video call juga bisa ya. Tapi di zaman dulu untuk orang berkomunikasi dengan jarak yang cukup jauh itu membutuhkan alat-alat yang istilahnya agak sulit ya. Nah, kalau yang pertama itu namanya sinyal asap. Jadi di zaman dulu, ini di tahun 200 sebelum Masehi, lama banget ya. Ada orang yang menggunakan cara untuk berhubungan dengan orang lain itu dengan menggunakan sinyal asap. Jadi dia mengeluarkan, misalnya kayak sesuatu dibakar gitu, untuk mengeluarkan bentuk-bentuk huruf-huruf dari asapnya itu tadi. Misalnya mau ngomong I love you gitu ya, mungkin dia ngeluarinnya I dulu, terus L, tapi dalam bentuk asap, jadi di atas di langit itu supaya orang yang ada di jauhnya itu bisa kelihatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada namanya burung merpati ya. Kalau mungkin kita pernah lihat film itu ya, Harry Potter ya, kalau pernah lihat mereka kan ada yang pakai burung itu, burung untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah ini juga seperti itu, jadi burungnya itu kayak dikasih catatan gitu ya. Lalu setelah itu burungnya itu diterbangkan untuk menuju ke tempat lain supaya orang lain yang menerima burung itu tadi dia bisa menerima pesan yang dimasukkan di situ. Nah, lalu setelah itu abad ke-12 ya, Sultan Nur-Ed yang pertama kali menggunakan burung merpati untuk membawa pesan. Dan ketiga ada namanya telegraf. Ya, telegraf itu kalau kita tahu pernah dengar sandi Morse, nah itu digunakan itu ya. Sandi Morse itu ditemukan oleh seorang warga Amerika Serikat yang bernama Samuel F.B. Morse. Yang bersama asistennya namanya Alexander Bain di tahun 1837. Ya, jadi kayak sandinya itu kayak bukan huruf yang asli tapi kayak ada sandinya gitu, kode-kodenya ya. Titik-titik atau bagaimana gitu. Nah digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Mungkin kalian pernah tahu fax atau faksimil. Pernah dengar nggak? Itu zamannya Miss waktu masih kecil itu zaman pakai itu ya, fax gitu ya. Nah itu pada tahun 1843 ya si Alexander Bain tadi yang menemukan, asistennya menemukan sandi Morse itu, dia menemukan itu alat fax, mesin fax untuk apa, ngirim kodenya itu ya. Jadi kode Morse itu dikirim lewat fax. Jadi bukan cuma lewat pendengaran tapi dikirim secara visual. Itu yang berikutnya. Jadi
Ini sudah mulai semakin canggih ya. Lalu setelah itu ini telepon kabel ya, kalau di rumah mungkin masih ada yang punya ya, kabel telepon, istilahnya telepon yang ditempelkan dari kabelnya nempel ke tembok, itu namanya telepon kabel ya. Di zaman dulu itu juga pakai itu, zamannya belum ada HP ya, jadi kita kalau telepon itu harus di rumah, nggak bisa telepon di luar, atau kalau di luar pun pakai telepon umum. Itu ditemukan oleh seorang yang bernama Antonio Santi Giuseppe Nucci. Setelah kita nggak belajar sejarah ya, whatever is that. Nah berikutnya penyeranta, bahasa susah juga ya, pager ya. Pager itu juga yang lanjutannya lagi ya. Jadi kita bisa bawa alatnya kecil sekali ya, hurufnya cuma sedikit, dan kalau mengirim itu harus bayar gitu ya. Pokoknya ada maksimalnya berapa huruf gitu ya. Jadi sulit pokoknya. Nah setelah itu mulai lagi semakin dikembangkan yang disebut dengan surat elektronik atau email kita kenalnya ya. Mungkin kalau anak zaman sekarang udah tahu ya email ya kan. Email itu mulai digunakan, itu pakai internet gini gitu bla bla bla. Itu sudah mulai semakin canggih, itu tahun 1960-an ternyata ya. Lalu setelah itu baru keluarlah yang ini. Yes, apa? Handphone, telepon genggam atau ponsel ya. Itu setelah itu mulai ada telepon, udah bisa telepon yang ngasih, lalu pakai SMS itu telepon message yang bayarnya mahal. Lalu setelah itu baru mulailah internet gini begitu. Mulai dari smartphone, mulai dari handphone yang jelek sampai akhir jadi smartphone yang canggih supaya kita bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa sih kok kita itu perlu berkomunikasi dengan orang lain? Kalau ya kita semua juga tahu ya, anak-anak yang sekolah apalagi, manusia itu adalah makhluk sosial ya, perlu berhubungan sama orang lain, orang di sekitarnya. Gak cuma sama keluarga kita tapi juga orang-orang di tempat lain ya kan, gak sama teman kita. Kalau sekarang kita mau bikin tugas gak harus kumpul ketemu, kita bisa video call gitu ya. Nah itu juga sangat penting sekali komunikasi itu, supaya kita bisa apa? Kita bisa ngobrol, kita bisa ketemu sama orang di tempat-tempat yang jauh daripada jangkauan kita. Misalnya, kalau kita nggak bisa komunikasi, kita lapar, kita cuma kita kan kesulitan ya kan, tapi kita bisa ngomong, Mom, Dad, I'm hungry gitu ya. Lalu mungkin di sekolah kita ada pelajaran yang kita nggak ngerti, kita mau tanya teman kita juga harus komunikasi sama teman kita. Nah, komunikasi itu banyak sekali gunanya, bukan cuma dengan sekitar kita, tapi kita juga perlu bisa berkomunikasi dengan siapa? Yes, yang keras dong, dengan siapa? Yes, dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita juga bisa perlu berkomunikasi. Gimana caranya? Pasti semua tahu, apalagi yang sudah Kristen ya. Yang sudah bisa ngomong, semuanya pasti harus tahu. Gimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Dengan apa? Yes, dengan berdoa ya. Kita perlu berdoa supaya kita bisa ngobrol sama Tuhan. Nah, di zaman waktu itu Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus itu juga ngajarin murid-muridnya juga orang-orang di sekitarnya untuk apa? Belajar berdoa ya. Makanya namanya doanya disebut apa? The Lord's Prayer atau doa Bapa kami. Ini kata-kata Tuhan ya. Apabila kamu berdoa, jangan doanya seperti orang munafik, orang yang istilahnya nggak kenal Tuhan ya. Doanya di jalan-jalan, wah sambil begini begitu. Untuk apa? Tujuannya apa? Pamer. Bukan nggak boleh kita berdoa di dalam gereja ya, bukan kita nggak boleh angkat tangan dalam gereja, bukan. Tapi kalau kita tujuannya pamer, itu jadi sesuatu yang bikin salah. Nah, waktu kita berdoa, kita tuh berdoa sungguh-sungguh ya. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita itu berdoanya bukan tujuannya untuk pamer, tapi tujuannya untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita baca sama-sama ya, misalnya juga nggak terlalu hafal ya. Doa Bapa kami ini kita baca sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin gitu ya. Mungkin banyak di antara kita yang disuruh menghafalkan doa Bapa kami ya. Saya juga dulu waktu masih kecil, tapi ternyata sekarang juga masih lupa gitu ya. Jadi kita baca sama-sama. Kenapa sih kok Tuhan ini ngajarin ini? Ini adalah cara kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh doa yang lain, bukan. Tapi Tuhan tuh ajarin kita caranya ngobrol sama Tuhan yang
istilahnya apa yang baik, bukan berarti yang kalau kita doa biasa itu jelek, enggak juga gitu ya, bukan. Tapi ini adalah cara yang sebagai pattern. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Itu maksudnya apa? Kita itu bersyukur sama Tuhan. Kita itu mengagungkan Tuhan. Kita anggap Tuhan itu yang nomor satu. Lalu kita minta, bilang berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kami kesalahan kami. Kita minta sama Tuhan ya. Kita boleh waktu doa itu selain kita memuji Tuhan, kita juga boleh mengajukan permintaan kita, request ya Kak sih, kita perlu apa, kita mau apa. Tapi balik lagi dikatakan jelas secukupnya gitu ya, itu yang jelas. Nah, lalu kita juga perlu apa? Minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Every day kita ini juga melakukan kesalahan. Jadi kita perlu minta maaf, kita perlu minta ampun. Nah, ternyata kita juga perlu ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan cuma minta ampun doang, minta ampun tok, tapi kita juga bisa mengampuni orang di sekitar kita. Ya karena pasti kita juga bisa berbuat salah sama orang lain, juga akan bisa berbuat salah sama kita. Makanya kita perlu belajar juga mengampuni orang lain, ya enggak sih? Karena apa? Karena Tuhan bilang kalau kamu enggak mengampuni kesalahan orang, Tuhan Bapamu juga enggak akan mengampuni kamu. Jadi kita perlu bisa belajar mengampuni. Bukan berarti kalau kita enggak mengampuni, bukan, maksudnya itu kita juga perlu belajar mengampuni. Karena kita diampuni gitu ya. Nah lalu setelah itu kita bilang ini, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setelah kita minta apa? Kita minta perlindungan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan, lalu setelah itu baru kita omongnya amin, gitu ya, selesai. Nah karena apa? Kadang kalau ini sebutkan sebelumnya, kamu jangan berdoa, istilahnya berdoa itu jangan sampai bulat gitu ya, bertele-tele, mulai ngomong sendiri gak jelas. Bukan berarti Tuhan nggak mengerti, Tuhan pasti ngerti. Tapi kita juga perlu ngomong yang jelas dan baik kepada Tuhan. Kita juga perlu menghargai Tuhan dengan kata kita, bukan berarti kata-katanya dibikin kayak puisi juga nggak harus. Tapi kita bikin kata-kata yang bagus, kita menghargai Tuhan, kita puji, kita menyembah Tuhan. Lalu setelah itu kita juga bisa mengajukan permintaan kita. Dan kita juga perlu apa? Minta pengampunan. Karena apa? Prayer is talking to God, ya nggak sih? Kalau komunikasi itu kita bicara dengan orang sekitar kita, tapi prayer itu adalah talking to God. Kita ngomong sama Tuhan, apa yang jadi isi hati kita, apa yang jadi keinginan kita, apa yang sedang kita alami. Mungkin berarti Tuhan nggak tahu kalau kita nggak cerita, nggak, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga kepingin kita itu ngobrol sama Tuhan. Tuhan juga kepingin kita itu cerita sama Tuhan. Kayak kita sama orang tua kita di rumah. Ya kan sih, kita suka cerita sama Mam, dari tadi lo di school gini gitu. Ya kalau mami dari kita pasti nggak tahu ya, karena mereka nggak bisa lihat. Tapi ketika kita cerita, mami dari kita juga pasti senang. Karena apa? Berarti kita itu dekat sama mereka. Kita itu suka cerita sama mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita suka ngomong sama Tuhan, suka cerita sama Tuhan, Tuhan juga pasti happy. Karena apa? Prayer is talking to God. Jadi kita sama-sama hari mau apa? Belajar sama-sama untuk apa? Berdoa setiap hari. Ngomong apa, Miss? Kalau nggak bisa ngomong ya sudah, baca aja doa Bapa kami. Jadi nggak perlu yang ribet, nggak perlu yang terlalu banyak kata-kata puisi, tapi kita bisa ngomong yang apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita bingung ya kita belajar dari awal. Pertama ini apa? Doa Bapa kami. Ya, jadi jangan lupa prayer is talking to God, dan kita juga perlu ngobrol sama Tuhan apa? Setiap hari. Oke? Prayer is talking to God. Super kebenaran kita hari ini adalah prayer is talking to God. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 15 or Matthew 6 verse 5 until 15. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kolose 4 ayat 2. Hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga, sambil mengucap syukur kepada Allah. Or Colossians 4 verse 2. Devote yourself to prayer with an alert mind and a thankful heart. Sekarang kita mau berdoa dulu nih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang ibadah kita sudah selesai, kita mau melakukan aktivitas kita. Berkati aktivitas kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.